Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Oke, kita masuk ke salah satu kitab yang lagi banyak dipelajari oleh para tulab, penuntut ilmu. Oke, yaitu kitab karya dari Syekh Dr. Umar Muqbil hafizahullah ta'ala. Beliau kalau nggak salah seorang dosen. Di sini beliau menyusun buku 50 kaidah Al-Qur'an. 50 kaidah Al-Qur'an dalam kehidupan. Maksudnya di sini adalah bagaimana sih cara kita hidup kalau pengen menjadi manusia yang berkualitas. Kita baca kitab ini. Kita pelajari. Ya? Paham? Oke. Kaidah yang pertama disebutkan di sini adalah mengutip ayat Allah surat Al-Baqarah ayat 83. Ya, firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 83 yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel. Janji apa? Janganlah kamu menyembah selain Allah dan bertaubat dan berbuat kebaikanlah kepada ibu serta bapak kalian, kaum kerabat kalian, anak-anak yatim dan orang miskin, serta waqulu linnasi husna, berkata-katalah, berucaplah, berinteraksilah yang baik kepada mereka. Setelah itu Allah sampaikan, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Ya, kita tarik kesimpulan, kita tarik pengkutipan ayatnya, ya, yaitu berkata yang baik. Wa qulu linnasi husna. Oke. Dikata wa qulu di sini dalam kaidah bahasa Arab mengandung fi'il amr. Nah, fi'il amr itu apa? Kata perintah. Kata perintah. Dalam usul fikih, kaidah usul fikih, yang namanya perintah berarti wajib. Jelas? Ya? Boleh nggak dilarang? Nggak bisa, wajib. Sebagaimana hukumnya sholat. Ya. Siapa orang yang boleh libur sholat? Orang mati. Atau orang haid. Wal hatta dia sakit, nggak kuat berdiri duduk, nggak kuat duduk tidur. Ya, nggak kuat gerakin tangan pada saat tidur, kedap-kedip, masih nggak kuat juga, kubur. Ya seperti itu. Nah inilah makanya ucapkan kata-kata yang baik. Ini perintah, perintah yang tidak bisa diganggu gugat. Ketika teman kalian berkata-kata buruk kepada kalian, tidak perlu kalian balas. Ya, kalian balas dengan apa? Perkataan baik. Misalkan dia ngata-ngatain kamu kejelekan, misalkan, cukup mengatakan, jangan berkata seperti itu. Yang keluar dari lisanmu, tidaklah keluar dari lisanmu, melainkan akan nyampe dampaknya ke kamu sendiri. Ya, engkau ngata-ngatain teman kau dengan segala macam perkataan, wallahi itu akan balik kepada dirimu sendiri. Ya, betapa banyak orang di luar sana yang jerawatan sebenarnya karena ngatain orang. Ya. Kok dia jerawatan banget ya? Jangan sampai begitu. Jangan mengkotori lisanmu karena nggak boleh. Ya. Iya. Bahkan berbalik kepada kita. Paham? Oke. Hukum Allah selalu berjalan. Kecuali kamu datang kepada orang tersebut dan bertanya, apa penyebabnya kok kamu bisa jerawatan? Ya. Bukan bermaksud untuk menyindir, untuk mensafetikan diri saya sendiri. Siapa tahu ada kebiasaan saya yang sama.
ternyata itu bisa membuahkan jerawat. Nah, itu bermaksud untuk penelitian la ba'sa. Kecuali kamu hujat, itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Hati-hati. Allah perintahkan supaya berkata yang baik. Faham sampai sini? Oke. Nah, kira-kira yang hukumnya diwajibkan dan diperintahkan oleh Allah ini masuk ibadah nggak? Masuk, karena Allah perintahkan. Sesuatu yang Allah perintahkan pasti bernilai ibadah dan pahala. Seperti contoh sedekah, sholat itu perintah Allah. Sama dengan ini. Kalian berkata baik sama teman kalian, cuman sekedar Assalamualaikum Ken, sehat Ken, gitu doang, dapat pahala kan? Ketika bertemu, ya, contoh si Samil ketemu Ken, Assalamualaikum Ken, waalaikumsalam, ya, katakan hayakallah, semoga Allah memberkahimu, semoga Allah menghidupimu, gitu. Lalu Kenzi menjawab Allah yuhayyik, seperti itu, balas kayak gitu. Perkataan yang berisikan doa. Kita kalau ngelihat di Saudi sana tuh, kalau saling ketemu itu doanya panjang banget. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hayakallah, hayakumullah, ya Allah yuhayyik, barakallahu fiik wa fiik barakallah. Banyak banget doanya. Allahumma barik. Banyak banget tuh. Luar biasa. Ya, itu. Itulah penerapan. Nah, kalau kayak begini muslim enak. Berteman juga enak. Bergaul juga enak. Ini kalau kalian pengen sukses, bener-bener jadi manusia yang bener-bener manusia, dipandang sama orang, pelajari 50 kaidah ini. Yang pertama yang kita pelajari hari ini adalah berkata yang baik. Wa qulu linnasi husna. Ingat nak, ini perintah dari Allah. Dan dalam kaidah usul fikih namanya perintah wajib. Kalau wajib kita tinggalkan, dosa nggak? Dosa. Bersihkanlah kata-kata kalian. Ya. Setiap yang keluar dari lisan kalian harus kalian pikirkan dulu, kan kalian laki-laki, Allah kasih otak. Cara berpikir laki-laki dari otak, beda dengan perempuan dari hati. Kita selakunya Allah kasih kelebihan berpikir pakai otak. Sebelum kita keluar kalimat dari lisan kita pastikan dulu nih teman kita kondisinya lagi kayak gimana, karakternya gimana. Ada juga kadang-kadang teman ini yang nggak bisa dihibur lewat lawakan, ada juga kayak gitu. Nah, ini perlu kita sadari. Nah, kita dapat nilai plus dari Allah Jalla wa'ala. Berarti kita ini manusia yang berkualitas gitu loh. Beda. Ya, seperti itu. Nabi SAW juga pernah bersabda dalam interaksi, ada rumusnya dari Nabi. Wa kalimatu thayyibatu shadaqah. Ya. Kata-kata yang baik yang keluar dari lisan kalian selama kalian berinteraksi adalah sedekah. Sedekah. Dalam artian, siapa yang sedekah hari ini cuma bisa habis. Amalkanlah berkata-kata baik sama teman. Gimana kabar, sehat? Doakan, ya hayakallah. Ringan kau cuman hayakallah. Barakallahu fiik. Ya, semoga Allah memberkahimu. Doa itu nak. Sedekah jatuhnya. Dan ketahuilah, doa yang baik yang kita minta kepada Allah untuk teman kita, balik kepada kita. Semoga Allah memberikan kamu rezeki. Itu tektok nak, balik kepada kita. Dan malaikat pun mendoakan kita karena kita mendoakan teman kita. Paham ya? Dan kalimat linnasi ini artinya apa? Kepada manusia. Ini sifatnya umum nak. Mau yang di bawah kalian, tetap kalian harus waqulu linnasi husna. Yang di atas kalian waqulu linnasi husna. Yang sederajat sama kalian waqulu linnasi husna. Teman, kerabat, segala macam semua. Apalagi kepada orang tua dan guru. Itu harus lebih bahkan. Oke? Paham? Nah, ini perlu. Nah, ada pertanyaan, bagaimana kalau kepada orang kafir? Non-muslim boleh nggak? Boleh. Tetap. Ingat ya, linnasi di sini maknanya umum. Umum, semua manusia berarti. Ya. Hak anak kecil yang di bawah kalian, dia punya hak atas kalian. Apa? Kalian menyayangi mereka, merangkul mereka, mengayomi mereka. Dan hak kalian atas dia adalah dia harus hormat kepada kalian.
adik kalian, harus hormat kepada kalian, sopan, santun. Ya, jangan biasakan bercanda-bercanda yang nyeleneh, jangan. Nanti membuat dia khawatir ada keminusan adab kepada kalian, ada keminusan akhlak kepada kalian. Dari mana mereka bisa minus kayak gitu? Karena kitanya ngebiasain. Jangan. Seperti contoh apa yang perlu kita ketegasan? Gak boleh bercanda. Barang contoh. Misalkan HP-nya Kenzi dipakai sama adik tanpa izin, itu perlu ditegur. Tapi jangan keras-keras tegur. Woi, jangan. Dek, untuk apa diambil? Sudah izin atau belum? Kan gitu. Ya. Sambil juga punya adik. Ya. Tegur. Gak boleh ya, ini HP mas, ini HP abang. Gak boleh kalian mainin tanpa seizin abang. Biasain izin dulu. Paham ya? Itu mengajarkan mereka kedisiplinan. Nah. Ya. Yang terjadi kepada mereka esok hari karena kitanya tidak menegur. Paham sampai sini? Oke. Bercanda boleh. Boleh bercanda. Bahkan dianjurkan sama Nabi SAW bercanda. Ya, seperti itu. Dan perlu kita memilih kata-kata yang baik. Dalam surat Al-Isra ayat 53 Allah jelaskan, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang baik dan benar. Sungguh, setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ya. Pada saat kalian sedang berinteraksi, pilihlah kata-kata yang baik. Karena setan selalu bermain di situ, nak. Ketika saatnya kalian dipancing-pancing sama teman kalian. Banyak lah namanya kita komunikasi sama teman ya, walaupun dia MTS lah, walaupun dia pesantren lah, tetap pasti ada kata-kata kotor tuh. Ya. Nah, setan bermain di situ tuh. Seakan-akan memanas-manasi lisan kalian untuk timpalin dia. Awas, hati-hati, nggak boleh begini. Kalian sama aja menyetarakan harga diri kalian dengan harga diri dia. Ya, jangan diladeni, nak. Agar Allah menilai kalian itu berbeda dari dia. Faham sampai sini? Gak boleh sama-samain orang yang belajar sama orang gak belajar. Allah berfirman, Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama antara orang yang belajar dan yang tidak belajar, orang yang alim dengan yang tidak alim. Ya, seperti itu. 1000 orang yang ibadah itu lebih dicintai oleh syaitan daripada satu orang yang berilmu. Kenapa? Orang ahli ibadah, ya, tapi tidak berilmu, gampang disetan-setanin sama syaitan. Kenapa? Gampang dihasut sama syaitan. Kenapa? Karena dia tidak punya benteng, dia tidak punya ilmu. Ya, udah sholat ini. Karena dia ahli ibadah, semangat dong. Sebentar orang berilmu, nggak bisa, ini nggak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Saya nggak mau ngerjain ini dan ini. Paham ya? Jadi bukan hanya sekedar kita berkata-kata yang baik, bukan. Memilih kata-kata ini perlu. Dan memilih kondisi yang tepat ini perlu. Paham ya? Kalian udah dewasa, nah. Ya. Seorang muslim harus kayak gitu. Seorang mukmin yang lagi belajar harus kayak gitu, nah. Gak boleh ceplas-ceplos. Ya. Itu yang meninggikan derajat diri kalian, dihormati sampai lebih tua bahkan. Ya. Karena apa? Karena pintarnya dan tidak sembarangannya kalian dalam berinteraksi, dalam berkomunikasi. Gak ceplas-ceplos. Ya, gak ceplas-ceplos. Sambung lagi kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Barang siapa yang ingin beriman di hari akhir, hendaklah berbicara yang baik atau diam. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah di hari akhir, falyakun khairan, berkatalah yang baik, au liyasmut, atau diam. Kalau nggak bisa berkata baik, diam. Ya. Ternyata kaidah ini berasal dari perintah Allah. Dari perintah
Perintah Allah kepada Bani Israel. Ya. Menunjukkan bahwa adab ini telah disyariatkan sebelum umatnya Nabi Muhammad. Paham ya? Bani Israel Nabi siapa? Bani Israel. Bani Israel Nabi siapa? Nabi Musa. Bani Israel Nabi siapa? Nabi Khidir. Nabi Yunus. Nabi Nuh. Nabi Yusuf. Explore. Nabi Isa. Nabi Isa. Bukan. Bukan. Bani Israel Nabi siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngaco. Bani Israel itu Bani dia. Hashim, Bani Di Quraisy. antara Musa sama Isa kan? Benar nggak? Ya, di antara Musa atau Isa. Yakub. Musa, iya Musa. Yakub. Salah ya? Bani Israel itu Nabi siapa? Hidup zaman dengan Nabi siapa? Yakub. Nabi siapa yang diutus kepada Bani Israel? Yakub. Musa. Yakub. Antum lihat AI, coba sini. Musa kayaknya. Yakub itu sendiri Yakub Bani Israel. Ini keturunan Nabi Yakub. Tuh. Bener dong. Soalnya kalau Nabi Isa juga menjelaskan di dalam Injilnya Ulangan pasal berapa ya? Pasal berapa tadi? Oh, dia 17. menjelaskan bahwa aku ini diutus untuk Bani Israel saja, bukan untuk seluruh dunia. Jadi orang-orang yang sini itu keliru kan terhadap Yesus itu sendiri. Yesus tuh bahasa Inggrisnya Musa. Bener Musa ada bilang. Banyak sih tuh Musa, Harun, Ilyasa. Bener saya Pak tadi Pak. Musa. Ya, Ya. Siapa namanya? Aduh, katanya nggak minat lagi belajar aja. ya ternyata hasanah di sini, ya berucap yang baik di sini bukan hanya sekedar memilih kata-kata, bukan hanya sekedar isinya, tapi tangga nadanya. Tembok. Ya, bukan hanya perkara yang baik aja. Contoh kita memerintahkan orang sholat, kita teriak dulu, sholat, boleh nggak? Nggak boleh, nggak boleh, tidak boleh. Seperti itu. Sini poin pertama, perintah berkata baik terhadap orang kafir. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illal ladzina zalamu minhum. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang ahsan, dengan cara yang baik. Ya. Dengan cara yang baik. Oke. Dan demikian Allah firmankan juga surat Thaha ayat 44, faqulu la lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya Firaun dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat dan dia takut. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus salah satu nabi Musa alaihissalam kepada Firaun. Ya, ini ingat ya, berkata yang baik kepada orang kafir. Ini bab pertama nih. Allah mengutus Musa datang kepada Firaun dengan kata-kata yang baik. Ya, lemah lembut, lemah lembut. Nasihatin dia lemah lembut. Ya. Ini kepada Firaun aja kita disuruh lemah lembut, apalagi kepada teman kita yang muslim. Dia tidak ngaku Tuhan, gak perlu kita kerasin, nah. Gak perlu. Terus kita nasihatin dengan kata-kata lembut. Tapi ada saatnya kita berikan announce. Ya, apa announce? Peringatan. Pemberitahuan. Ya.
Ya seperti itu. Dia luar biasa, paling bengis tuh dia tuh Firaun. Bengis, Hmm. kejam. Ya itu. Kepada yang kafirnya kita harus tetap lemah lembut gitu. 2. Perintah berkata baik terhadap pelaku maksiat. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan dan ayat 63, "Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama." Ya. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil, nah, orang maksiat di sini maksudnya orang-orang yang jahil atau bid'ah atau pelaku bid'ah, ya, menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Qalu salama. Ya. Ketika kalian ketemu orang-orang yang bodoh, ya, dia melakukan maksiat karena kebodohannya, dia melakukan bid'ah karena kebodohannya. Ya, maka ucapkanlah kepada mereka perkataan-perkataan yang mengandung keselamatan. Ya. Sebagian ahli tafsir menjelaskan kata-kata yang mengandung keselamatan di sini berarti tidak membalas keburukan dengan keburukan, melainkan dengan kata-kata yang baik agar terhindar dari keburukan. Karena kesabaran inilah Allah Jalla wa Ala menjanjikan balasan surga bagi mereka. Allah berfirman, "Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan salama." Mereka itulah orang yang dibalas dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Ya, teman kalian sekali lagi bukan ngaku Tuhan. Dia maksiat karena dia bodoh. Dia nggak tahu ini haram atau tidak. Ya, sebagian dari kita nih udah mengaku muslim, udah belajar, tapi lost waktu terhadap HP. Nah, ini kan karena kejahilan dia. Ya, perlu kita ingatkan. Jadi pada main HP mendingin baca buku. Nih, aneh habis baca buku ini bagus, kasih kepada dia. Jangan HP mulu, jangan gitu. Nah, kita harus mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Ya, doain dia, ya Allah, semoga ya Allah berikanlah dia hidayah agar dia tidak main HP terus, ya. Ternyata seorang muslim pun perlu diberikan hidayah sama Allah. Contoh kebiasaan dia nih main HP terus, ya. Walaupun dia rajin sholat tapi main HP terus, perlu kita mintakan doa kepada Allah, ya berikanlah hidayah, jangan pegang HP terus. Dia udah rajin sholat, udah bagus, tapi coba jangan main HP terus, baca buku, banyakin baca buku, ya, banyakin baca Quran, ya, seperti itu. Apalagi kalian punya hafalan terus, nah, ya, terus Quran. Sebelum tidur baca lagi hafalannya, ada waktu sedikit, jangan biarkan diri kalian pegang HP, setan itu. Pegang lagi Qurannya, terus baca agar kalian menjadi al-hafiz. Ya. Siapa di antara kalian yang tidak mau ketika di akhirat dipanggil oleh Allah Jalla wa Ala, ambil mahkota dan jubah, pasangkan kepada ayah dan ibu. Subhanallah, ya. Satu dunia tahu nama kamu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Jadi sebagian ahli tafsir menjelaskan bahwa kata-kata yang mengandung keselamatan di sini berarti tidak membalas keburukan dan dengan keburukan. Ya, seperti itu. Oke, lanjutkan. Allah juga memerintahkan kita untuk tidak banyak berdebat dengan orang yang jahil, orang yang bodoh. Tidak perlu kita ladenin terus-terusan. Karena Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 199, ya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, yang baik, kata Allah. Serta wa'arid anil jahilin, tinggalkan orang-orang yang bodoh. Ya. Ya, kalau ada orang gila, ya tidak perlu kita ladenin. Yang ada kita dianggap orang sebagai orang gila juga. Ya.
Kita berdebat dengan orang yang jahil itu percuma, nah. Percuma, wallah percuma. Karena tidak ada tandingannya. Sebagaimana Samil main futsal sama anak kelas 2 SD. Buang-buang waktu nggak ngeladenin mereka. Buang-buang waktu. Buang-buang waktu tetap. Ya itulah perbedaan ya. Kalau mereka susah dinasihatin, ya udah. Kan banyak tuh orang yang mengatakan kayak gini. Tidak perlu walaupun tidak pakai hijab, yang penting hatinya baik. Salah. Justru kalau hatinya baik dia pakai hijab karena perintah siapa? Allah. Orang Allah jadi tentang kok. Allah aja ditentang. Seperti itu. Makanya kita dalam berteman sama orang non muslim, kita harus jaga batasan. Tidak boleh cinta sama mereka. Tidak boleh berkasih sayang sama mereka, tidak. Teman secukupnya. Saling membantu, tolong menolong cukup. Tapi bedanya dengan kasih sayang, kalau udah sampai ke derajat kasih sayang, misalkan nih dia minta temenin di rumah dia nih, temenin gue ya di rumah gue yuk, misalnya gitu kan. Ya, orang tua gue pada keluar. Kalian berduaan di rumah nih, ya, sama-sama laki, main PS atau apa. Dengar azan, kalian sampai nggak berani ke masjid, kalian sampai nggak mau sholat, nggak mau ninggalin dia. Karena apa? Kalian udah sayang sama dia. Bukan sayang berarti suka sesama jenis ya, bukan. Akrab banget ya. Kalau saya tinggalin, khawatir nanti dia ketakutan sendiri di rumah. Nggak bisa begitu, nggak bisa. Ya, makanya disuruh berteman yang biasa-biasa aja. Ya seperti itu. Karena percuma juga kita debat sama orang yang nggak ada isinya, buat apa? Dan perintah, ya bab ketiga, perintah berkata baik terhadap orang tua. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Imma yablughanna 'indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maksudnya jika salah seorang, ya jika ayah atau ibumu atau bahkan kedua-duanya atau ayah dan ibumu juga sudah usia tua dalam pemeliharaanmu, maksudnya dalam perawatanmu dia udah usia tua, ya maka sekali-kali jangan kamu mengatakan kepada keduanya perkataan nggak boleh. Janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, qaulan karima. Ya, kadang memang sebagian ya kita merasakan, kalian pasti merasakan. Kadang-kadang kesannya mengganggu. Ya, kita lagi misalkan lagi main game atau lagi belajar, dipanggil suruh beli ini suruh beli itu kan. Ya mungkin kalian bakal merasakan jengkel. Tapi wallahi nah, sejengkel-jengkelnya kalian, janganlah. Ya, ingat orang tua. Ini perintah Allah, atas dasar perintah Allah. Paham ya? Perintah berkata baik terhadap pasangan. Ya ini kita bahasnya di sini teman ya. Untuk kalian tuh pasangan itu adalah teman, bukan pasangan itu lawan jenis, bukan, nggak boleh. Ya, paham ya? Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan mereka dengan cara yang baik. Ya, berteman dengan cara yang baik atas dasar perintah Allah. Sekali lagi, nah, tanamkan di hati perintah Allah. Jadi suatu saat kalian kayak kesel banget sama dia, astagfirullah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, Allah suruh saya berbuat baik kepada mereka, berbuat ma'ruf kepada mereka. Ya, paham ya? Tidak boleh dibalas. Dan kepada orang miskin serta anak yatim. Ya. Allah berfirman, fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Surat apa itu? Ad-Duha ayat 9 dan 10. Sebab itu terhadap anak-anak yatim jangan kamu berlaku sewenang-wenang. Kenapa? Kesian mereka. Makanya kenapa kalau kita melihat nih anak yatim ini, itu paling susah menangis. Ya. Kalau digebugin kadang paling lama nangis ya. Maksudnya itu tuh dia nggak langsung nangis, enggak. Kenapa? Karena di mindset pikiran dan hati dia
Saya mau nangis ke siapa? Saya nggak punya orang tua. Kan gitu. Dia mau nangis ke siapa? Makanya cenderung mereka lebih tahan masalah nangis. Tapi coba datangi mereka, elus kepalanya. Ada apa hari ini? Dia udah dengar perkataan itu, berarti dia udah tahu nih, oh ternyata ada ya orang yang siap mendengarkan saya. Di situ baru dia nangis. Di situ baru dia nangis. Kenapa? Dia sudah menemukan tempat menangis. Itulah. Paham ya? Ya, dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah kamu menghardiknya, maksudnya minta mulu, nggak boleh, ya kayak gitu nggak boleh. Paham sampai sini? Tidak boleh, nggak boleh menghardiknya, menghakiminya, menjelek-jelekannya. Maksudnya gini nak, misalkan nih, Kenzi datang ke Samil, Mil, saya butuh ini Mil, contoh. Lalu Samil kasih, nih. Suatu saat ketika ketemu lagi di rame-rame lagi ngumpul sama teman, sambil mengatakan, itu kan baju dari aneh tuh yang dipakai Kenzi. Nanti ini memang hardik, nggak boleh. Ya. Supaya dia ini dipermalukan sama yang lain, ini nggak boleh. Paham? Nggak boleh. Kita membantu orang ikhlas. Jangan karena apa namanya? Jangan mengungkit-ungkit. Kita harus karena Allah. Karena kuota pahala kita di situ bagus. Paham sampai sini? Oke. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 263, wa qulu ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Ya. Sedekah yang menyakitkan perasaan si penerima itu apa? Diungkit-ungkit di depan orang lain gitu. Itu menyakiti, seperti tadi Pak Abdul sampaikan. Ya, contohnya Samil dan Kenzi gitu ya. Enggak boleh. Ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Oke. Poinnya adalah berkata yang baik, berpikir sebelum berkata. Ya, lalu apa lagi? Pilih kata-kata, pilih nada bicara, lihat kondisi orang yang sedang berhadapan dengan kita. Dan ingat baik-baik, ucapan seseorang, lisan seseorang adalah cerminan hatinya. Kata Nabi SAW, maukah engkau aku tunjukkan seseorang yang memiliki rumah, ya, ibaratnya kamarnya kelihatan dari luar, alias transparan, kelihatan dari pagar. Siapa dia? Orang yang lisannya bagus. Itu adalah cerminan hatinya. Ketika itu ada satu kisah unik. Imam Abu Hanifah lagi ngajar. Ya, muridnya banyak banget kan. Lagi ngajar. Kakinya Imam Abu Hanifah dilurusin. Karena memang lagi sakit kakinya. Dilurusin. Terus ada orang datang. Orang datang ini penampilannya seperti orang berilmu dan berwibawa. Langsung Imam Abu Hanifah menghargai dia, menghormati dia, langsung ditekuk kakinya. Dan orang ini datang kepada Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah, aku punya pertanyaan satu. Apa kata Imam Abu Hanifah? Tak, duduk ijlis. Dipersilakan duduk, dihormati, ya. Diterima dengan baik, disambut dengan baik. Satu pertanyaanku, apa itu? Kapan seseorang boleh berbuka puasa? Boleh membatalkan puasanya? Kata Imam Abu Hanifah apa? Ketika matahari telah terbenam. Kata Imam Abu Hanifah. Lalu dengar, lalu orang itu mengatakan apa? Kalau matahari nggak terbenam? Langsung Imam Abu Hanifah menjawabnya dengan cara apa? Ya, orang bodoh. Saya nggak jadi tepuk kaki, terus loncarin lagi. Kayak seperti itu. Lihat Imam Abu Hanifah, enggak mengadai kejahilan dia. Ya, paham sampai sini? Poin yang kita bisa tarik apa? Pakaiannya wah, berwibawa,
berwibawa, isinya kosong. Ketahuan dari cerminan lisannya. Bertanya yang apaan sih? Itu bukan pertanyaan yang bermanfaat. Itu Anda ngajak saya lelucon. Saya di sini buat ngajar, bukan buat lelucon, gitu loh. Paham nggak sampai sini? Itulah poin penting untuk kehidupannya. Kalian harus terapkan ya, mulai dari saat ini. Pulang sampai rumah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya. Berkatalah yang selamat, wa qulu linnasi husna, dan berkatalah perkataan yang baik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.